Itu semua di sini nah, 1 bulan dong. Itu semua di sini ya kacau data. Masa dulu tadi dulu berkelahi dalam sini. Terus Ibu kita bisa mulai. Selamat pagi untuk kita sekalian. Shalom. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Dewan Guru SMPTK, SMTK Diaspora Kabupaten Sorong untuk hadir dalam kegiatan kami di pagi ini. Kegiatan berbagi dan berkolaborasi bersama sahabat rumah belajar Kota Sorong, Kabupaten Kota Sorong, Provinsi Papua Barat tahun 2021 tentang implementasi TIK bersama Kota Rumah Belajar dengan SMPTK, SMTK Diaspora Kabupaten Sorong dimulai. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMTK Diaspora Kabupaten Sorong, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Tenaga Pendidik SMPTK, SMTK Kabupaten Sorong. Adapun kegiatan agenda kami di hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan sedang berlangsung, yang kedua doa, yang ketiga penyajian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima demonstrasi foto dan logo portal rumah belajar, yang keenam sesi foto bersama, dan yang ketujuh penutup. Kita berpindah pada acara yang kedua, yaitu doa. Saya minta kesediaan dengan hormat Bapak Agus untuk membawa kita dalam doa. Kepada disilakan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mari sebelum kita akan memulai acara hari ini, kita akan berdoa. Acaranya ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberkati bagi menolong kita. Mari kita bersama. Segala pujian syukur kami naikkan kehadiran Tuhan buat kasih setia-Nya. Kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa bernafas, kami bersyukur. Bahkan kami sebagai pendidik, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa berkarya di dalam dunia pendidikan. Bahkan di kesempatan siang ini Tuhan, kami boleh dikunjungi sahabat rumah belajar untuk menolong kami, bahkan untuk mensosialisasi, untuk kami bisa semakin menjadi guru yang semakin memiliki kompetensi luar biasa, lebih unggul. Bahkan kami percaya Tuhan, hari ini kami akan mendapatkan sesuatu yang baru. Tuhan menolong, memberkati semua tim, bahkan narasumber yang akan menyampaikan materi. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kuasa, dan kami semua tenaga pendidik pengajar yang ada di SMPTK maupun SMTK Diaspora, kami akan menerima, dan kami akan menerima sesuatu yang baru. Kami bisa kembangkan untuk membelajar di sekolah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati, menolong kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripada-Nya. Dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus memberkati acara ini Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berpindah pada acara yang berikut, yaitu penyajian materi. Penyajian materi yang pertama dari narasumber Ibu Lydia Sulorante dari SMP Moria Kota Sorong dengan judul materi perkenalan portal rumah belajar. Kepada Ibu disilakan.
Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Terima kasih kembali saya ucapkan karena sudah menerima kami di sini dengan senang hati. Kami di sini hanya berbagi apa yang sudah kami terima selama ini, bukan karena kami ingin mengajarkan, tidak, tetapi kami hanya sekedar berbagi sering pengalaman tentang apa yang sudah kami terima pada pelaksanaan penggunaan portal rumah belajar. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah mungkin pernah mengakses menggunakan portal rumah belajar. Tetapi kalau memang belum, sekedar informasi saja dari kami berempat bahwa portal rumah belajar ini bisa diakses di http://belajarkemdikbud.go.id. Jadi di dalam portal rumah belajar ini ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk menunjang proses pembelajaran kita. Nah, ada dua fitur yang ada di situ di portal rumah belajar. Yang pertama itu adalah fitur utama. Jadi ada 4 fitur utama. Itu adalah sumber belajar. Fitur yang kedua adalah bank soal. Fitur yang ketiga laboratorium maya, dan fitur yang keempat itu adalah kelas maya. Itu adalah 4 fitur penunjang fitur utama di portal rumah belajar. Sedangkan fitur yang kedua itu adalah fitur penunjang. Yang pertama itu adalah buku sekolah elektronik atau BSE. Yang kedua peta budaya. Yang ketiga wahana jelajah angkasa. Dan yang keempat itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, apa saja yang bisa kita lihat atau bisa kita akses pada sumber belajar? Nah, pada sumber belajar, sahabat atau kita sebagai guru siswa dapat mengunduh dan mengunggah konten di sumber belajar, baik itu konten berbentuk video, audio, PDF maupun web. Nah, bagaimana kita mengakses sumber belajar ini? Nah, langkah yang pertama itu adalah kita buka browser pada komputer atau laptop. Misalnya kita menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, di situ kita akan tuliskan alamat belajar, yaitu belajarkemdikbud.go.id. Nah, pada bagian address bar itu akan muncul tampilan utama itu portal rumah belajar. Nah, di situ akan ada sumber belajar yang berwarna biru. Nah, itu akan kita klik. Nah, di situ akan muncul di sebelah kiri akan muncul konten audio dan video, konten web, jenjang pendidikan, non kurikulum, link terkait, statistika dan kontributor. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk di sumber belajar, kita tinggal memilih kita mau mencari konten apa. Misalnya kita mata pelajaran kimia kayak saya. Jadi saya di situ mencari konten audio atau video tentang kimia. Jadi di situ kita jenjangnya apa? Jenjangnya apakah SD, SMP, SMA? Karena kimia itu ada di SMA, maka saya memilih jenjang SMA. Lalu nanti ada link yang terkait dengan materi yang kita cari. Misalnya kita mencari tentang kalau misalnya di kimia itu tentang struktur atom, kita akan mencari itu. Kita cari linknya. Nah, pada bagian kanan atas terdapat menu pencarian berdasarkan kelas dan mata pelajaran. Itu yang tadi seperti saya jelaskan bahwa ada kelas, kita mengajar di kelas berapa, atau kita akan mencari materi untuk kelas berapa. Lalu pada tombol pencarian, topik yang dicari itu akan muncul.
Jadi itu cara kita mencari konten dalam bentuk audio video di sumber belajar. Baik, kita lanjut. Fitur yang kedua yaitu bank soal. Nah, di bank soal ini digunakan untuk melakukan evaluasi seperti latihan, ulangan, atau ujian. Nah, kita guru dapat membuat soal sendiri sesuai dengan topik dan jenis evaluasi yang diinginkan. Next. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat evaluasi? Jadi yang pertama, kita harus login pada fitur bank soal sebagai guru. Karena di situ kalau mau login ada pilihan apakah login sebagai guru atau sebagai siswa. Nah, kita akan login sebagai guru. Nah, setelah itu kita persiapkan dulu soal yang akan kita buat. Lalu kita membuat evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang diinginkan. Apakah evaluasi itu dalam bentuk latihan, ulangan, atau ujian. Lalu kita mengisi evaluasi. Nah, setelah soal dan evaluasi kita sudah siap, kita menginformasikan kepada siswa untuk mendaftar juga di rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara nanti kita mendaftar di rumah belajar? Nanti akan dijelaskan secara rinci mendetail oleh teman saya. Oke, baik, kita lanjut. Lalu siswa setelah mendaftar di rumah belajar, mereka dapat mengerjakan evaluasi pada bank soal yang telah kita siapkan tadi. Nah, evaluasi dan skor yang dibuat siswa itu kita langsung bisa mendapatkan laporannya di menu laporan. Oke, next. Lalu di laboratorium Maya atau lab Maya, ini terdapat beberapa menu yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Itu misalnya kita melakukan percobaan secara online. Ya, ini mungkin lebih ini ke guru-guru yang eksakta. Nah, teori yang dapat diunduh ada beberapa percobaan di situ, ada LKS, ada referensi dan diskusi. Ini ada di laboratorium Maya. Next. Lalu ada kelas Maya. Nah, kelas Maya ini kita gunakan untuk menyusun strategi pembelajaran lebih bersifat konstruktivitis yang menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik untuk mendorong keterampilan peserta didik. Nah, kelas Maya ini merupakan sarana pembelajaran online. Itu sama dengan kalau mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan tentang Classroom, Google Classroom. Oke, next. Jadi ini untuk pembelajaran kelas Maya itu untuk pembelajaran yang online yang dirancang memang khusus digunakan untuk mengetahui berbagai pengetahuan kapan saja, untuk siapa saja dan di mana saja. Okay, next. Nah, fitur pendukung dari portal rumah belajar itu yang seperti tadi saya sudah katakan, yaitu fitur buku sekolah elektronik atau BSE. Nah, ini berisi buku-buku pelajaran digital yang dapat diunduh oleh siswa serta pengetahuan umum tentang karya dan sastra. Nah, ini kita dapat akses di https://bse.belajar.kemdikbud.go.id. Yang keenam itu adalah peta budaya. Nah, peta budaya ini merupakan fitur yang berisi pelajaran sejarah, seni, dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa kita akses dengan versi Android. Okay, next. Lalu yang ketujuh itu adalah wahana jelajah angkasa. Nah, untuk mempelajari tentang sistem tata surya dan benda-benda ruang angkasa di portal rumah belajar, kita menggunakan fitur yang bernama wahana jelajah angkasa. Yang terakhir itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Next. Nah, fitur PKB ini dapat sahabat atau Bapak Ibu manfaatkan ketika mengikuti pelatihan secara daring. Nah, di situ ada beberapa ragam
diklat atau kegiatan yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, itu adalah sepintas lalu tentang portal Rumah Belajar dan fitur-fitur utama serta fitur-fitur pendukung yang ada di portal Rumah Belajar. Baik, untuk cara pendaftaran atau cara menggunakan portal Rumah Belajar, saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk memberikan. Baik, terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yunida Yanggamulu. Saya guru agama Kristen di SMK STM Industrialis Kota Sorong. Jadi saya dan teman kami berempat ini, kami adalah anggota pembatik pembelajaran berbasis level 4. Jadi kami sudah di level yang hampir akhir dan tugas kami adalah berbagi dan berkolaborasi bersama dengan teman-teman guru lainnya. Hari ini saya dikasih kepercayaan untuk menyampaikan apa sih, bagaimana sih kita bisa login ke portal Rumah Belajar. Nah Bapak Ibu sekilas bahwa portal Rumah Belajar itu produksi produknya Kemendikbud, maaf Bapak Ibu, dan itu bisa di login melalui email yang disiapkan oleh Kemendikbud. Jadi kalau kira sekolah-sekolah yang berada di Kemendikbud, di bawah Kemendikbud dia bisa login pakai namanya email belajar ID. Oleh tapi tidak menutup kemungkinan bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kemenak. Oleh sebab itu kami hadir di sini untuk berbagi supaya jangan hanya kami yang punya, tapi kita sama-sama punya. Kan begitu ya. Jadi sama-sama kita menikmati manfaat yang pemerintah berikan buat kita di masa pandemi, sehingga mempermudah kita untuk mengajar anak-anak. Kita bisa download secara online, tapi kita bisa mengajar secara offline. Sehingga anak tidak perlu harus ada paket, gurunya saja dulu, baru nanti dikolaborasi ke anak-anak. Nah Bapak Ibu, saya mau kita nonton ini sebentar. Ini masih judul. Saya mau kasih tahu video mengenai PowerPoint saya. Ini yang tadi judul. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Minta maaf, ini dia. Nanti bagian IT-nya yang putar. Dia tadi sudah di-download sepertinya, tinggal putar saja, tidak usah pakai wifi. Saya sudah download, tinggal putar saja, kayaknya ada di ibu punya laptop bagian download, tinggal putar saja, nggak usah pakai wifi, dia sudah bisa. Ya. Ini kayaknya bukan. Oh iya itu betul. Ini yang videonya saja. Yang videonya ini PowerPoint-nya. Kalau PowerPoint agak lama, kalau videonya mungkin agak cepat. Dia MP4. Ke bawah lagi. Nah itu, bukan ini. Sebentar ya. Ini sih. Yang MC mungkin bisa beralih sebentar, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita mulai. Yang mengenai Rumah Belajar. Sangat mudah. Yang pertama pastikan
langsung login. Ketika kita sudah login, kita akan menemukan masuk dengan Google sebelah kanan bagian bawah. Itu bagi yang tidak punya email Kemendikbud, dia akan masuk ke Google saja, dia tidak usah pakai Belajar ID. Dia akan ketemu seperti ini. Oke, langsung kita bisa cari sumber belajar. Ini contoh ilustrasinya yang ada di portal Rumah Belajar. Kita akan coba. Bapak Ibu, saya ingin bagi Bapak Ibu punya grup WhatsApp sekolah SMA, ini belum ber-SMA ya. Oke, belajar dari Rumah Belajar bersama portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Thank you. Ini saya akan kirim video ini ke WhatsApp grup Bapak Ibu ya. Saya kirim melalui Bu Kornadia, satu aja. Nanti Bu Kornadia kirim ke WhatsApp dulu, mem. Saya sudah kirim ke grup sekarang. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa kalau kita menggunakan email bisa, menggunakan email umum juga bisa. Pasti Bapak Ibu punya email umum. Bikin Facebook, bikin TikTok itu kan pakai email ya. Pakai email itu aja. Tapi jangan login di yang Belajar ID-nya, tapi login di Google-nya. Kalau Bapak Ibu login masuk situ, baru bisa. Setelah itu download aplikasinya di handphone. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk seterusnya. Segampang dan semudah itu. Nanti setelah masuk, baru kita akan buka-buka, kita akan mengerti, oh ini lagi kemana, ini kemana, ini kemana. Jadi saya berharap hari ini kita bertemu, bukan awal dan akhir, tetapi kita akan bertemu selanjutnya untuk berkonsultasi ini bagaimana dan seterusnya. Sehingga kita saling berbagi. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Tidak panjang lebar, nanti saya tanya jawab setelah ini. Ya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Untuk Ibu Lisra, kami persilakan. Ini adalah implementasi yang nyata untuk portal Rumah Belajar. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, masih semangat? Ya, harus semangat. Kita saling berbagi untuk pengembangan pendidikan bangsa dan negara kita, terutama di Provinsi Papua Barat ini. Perkenalkan, saya Listra Leasa, guru PPKN dari SMP Negeri 5 Kota Sorong. Hari ini dengan kelanjutan materi yaitu implementasi nyata penggunaan portal Rumah Belajar dan pengembangan TIK. Jadi setelah kita dalam masa diklat selama kurang lebih 1 tahun, finishnya nanti tanggal 11 besok, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya bahwa nanti kita akan ada dalam berbagi dan berkolaborasi yang kita perkenalkan selain pengenalan portal Rumah Belajar, penggunaan akun Kemendikbud dan akun pribadi, maka kita juga harus menyampaikan hasil apa yang sudah kita gunakan. Jadi yang kita praktekkan itu ke anak-anak, karena banyak anak yang ketika kemarin mendapatkan akun tetapi banyak yang tidak menggunakan. Jadi singkat cerita, akun Kemendikbud itu disediakan oleh Kemendikbud dan diberikan kepada sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud melalui operator Dapodi, dan diunggah oleh operator kemudian disajikan atau diberikan kepada guru dan siswa yang terdata di Dapodi. Kemudian guru dan siswa itu mengaktifasi untuk bagaimana masuk dalam portal Rumah Belajar. Tetapi bagi sekolah yang tidak ada di bawah naungan Kemendikbud berhak juga untuk mengetahui menggunakan, karena moto Rumah Belajar adalah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Berarti siapa saja untuk bisa dapat menggunakan itu. Dan akhirnya bagi yang tidak mendapatkan akun Kemendikbud menggunakan akun pribadi, guru-guru banyak yang sudah menggunakan portal Rumah Belajar untuk dimasukkan ke dalam materi-materi pendukung. Implementasi nyata bahwa kalau ibu bapak biasa dalam proses KBM, ada yang sekarang lagi ngetren kenal Google Meet, Classroom, Zoom. Kalau kita menggunakan akun Kemendikbud, berarti kita menggunakan Classroom itu sepaket dengan Google Meet. Kalau akun pribadi beda, Google Classroom terpisah dengan Google Meet. Nah, kalau pakai akun Kemendikbud, maka Google Meet dan Classroom itu sepaket,
Tapi kalau akun pribadi termakan pulsa dan tidak gratis. Namun bukan berarti itu menjadi penghalang untuk kita tidak harus tahu mengenal tentang portal rumah belajar. Nah, ketika praktek yang dilakukan di lapangan, dulu siswa yang malas, artinya dalam zaman sekarang era digital yang semakin berkembang, kita dulu bisa TikTok, bisa selfie, bisa siaran langsung. Apa salahnya kalau kita juga berperan di dalam satu video konten belajar? Kenapa? Itu nanti ke depan mau tidak mau era pengembangan pendidikan maupun guru-guru di bawah Kemenak ataupun di bawah Kemendikbud akan dituntut untuk hal seperti itu. Karena zaman sekarang anak lebih banyak konten dengan HP. Buku sekian banyak pun di meja itu anak sudah tidak lagi untuk membaca. Sehingga misalnya sekarang pertemuan dengan atau sudah dihadapkan dengan proses asesmen, pasti yang anak temukan soal mata pelajaran IPS misalnya atau mata pelajaran PKN di dalamnya soalnya lain. Nah itu kenapa? Karena di situ dia punya tujuannya adalah literasi numerasi. Anak membaca, guru membaca, menyimak, menentukan, mengkaji, sehingga tahu isinya apa. Nah supaya anak mengingat, kita harus bisa membuat konten video kepada anak. Jangan cuma kita puji orang lain di YouTube bagus ya, tapi kita sendiri bagaimana? Implementasinya. Jadi saya SMP 5, saya guru PKN. Pasti kalau banyak orang mengenal mata pelajaran PKN itu kalian udah penuh mengantuk. Tapi kalau kita punya kreativitas untuk membuat konten pembelajaran dengan baik dan mendukung lagi dengan materi atau konten-konten video dari portal rumah belajar yang kita download, kita bisa mengajar secara offline. Itu anak akan semakin giat untuk belajar. Apalagi kalau kita sendiri yang tampil dalam video itu, maka anak itu akan mengingat. Saya kasih contoh, guru BK yang ada di sekolah saya, mereka bilang mereka tidak punya jam untuk face to face dengan anak, tidak ada dalam kurikulum. Tugasnya hanya untuk seperti kata besar bilang patroli, nanti bikin laporan, kalau ada masalah bikin lagi laporan. Tapi saya mengajak untuk bagaimana kreatif mencontohkan portal rumah belajar yang ini, artinya bisa membuat konten video dan menyajikan dalam bentuk pembelajaran bagi ke WA. Karena sekarang kan lagi ngetren WA, Telegram yang lagi marak, itu dibagikan ke anak. Salah satu tips saya ajarkan ke guru-guru, anak kalau berhadapan dengan mata pelajaran yang teksnya panjang seperti bahasa Indonesia, PPKN, pasti anak itu bosan dan yang mereka lakukan saat ulangan cabuci. Bagaimana untuk menyemangati anak-anak untuk jangan terbiasa habit atau menggunakan sistem itu atau kebiasaan cabuci itu. Saya suruh mereka bikin konten video. Bagaimana menghilangkan stres untuk menghadapi soal tersebut? Cara apa yang pertama? Ketika terima kertas, mengucap syukur kepada Tuhan, siapkan hati dan pikiran. Kemudian baca option, mati optionnya, baca pertanyaannya, baca wacana atau pernyataannya. Setengah dari wacana itu sudah dapat jawaban. Jadi ketika anak mendapat konten video itu, anak langsung, oh iya kemarin Pak Guru ini punya video bilang begini, berarti kita harus begini. Seperti itu, karena tidak semua guru BK akan bikin seperti itu. Implementasi yang lain, ketika kita buat kasih tugas ke anak, dulu kalau yang masa tulis-tulis lain konten lain. Tapi ketika kalau kita sudah ada dalam contoh seperti ini, anak akan bikin video keren-keren dan kirim malah mereka belajar cara menguploadnya. Kenapa? Kita semua ada di dalam kota. Kita punya HP canggih, punya laptop, terkonek dengan wifi. Kalau tidak pulsa cepat-cepat ke tempat pulsa beli. Kenapa kita tidak bisa? Sementara saudara-saudara kita di pedalaman yang di jalur 3T terjangkau, terluar dan tidak bisa dapat akses internet, mereka bisa. Caranya apa? Mereka walaupun tidak punya akun Kemendikbud, mereka pakai akun pribadi, unggah apa yang ada di portal rumah belajar, mereka print dan mereka kasih ke anak-anak, sehingga anak-anak juga tahu. Jadi kami punya tujuan agar di kota juga tidak kalah saing dengan yang lain. Itu seperti itu. Jadi hasilnya adalah anak semakin tertarik, guru semakin kreatif dengan proses pembelajaran di dalam era digital yang sekarang ini. Itu
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu, kita berpindah ke acara yang berikut yaitu sesi tanya jawab. Minta maaf saya membatasi Bapak Ibu hanya kasih 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan ya, dari 3 pertanyaan dari 3 pertanyaan. Baik Bapak Ibu, waktu dan tempat disilakan. Yang mau bertanya silakan. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu, kita bapak-bapak ya. Terima kasih untuk pencerahan yang baru dari rumah belajar. Memang pernah saya mendengar dari rumah belajar, tapi saya belum mengerti tentang aplikasi. Dan ini memang sepertinya menarik sekali kita belajar di Bandung secara daring online begitu. Yang jadi pertanyaan itu memang kondisi kami memang dulu di sekolah ini. Yang pertama itu anak-anak itu yang punya HP itu memang baru bisa dihitung lah, maksudnya yang untuk begitu. Kita sudah sering mencoba untuk untuk online. Kita siswa di sekitar 30-an yang masuk di online itu paling hanya maksimal 10. Dan ini kondisi yang kami hadapi di sekolah ini. Nah, tapi menariknya di sini bahwa dalam aplikasi ini saya yakin ini mudah sepertinya. Waktu penjelasan itu, tapi saya juga belum belajar. Tapi pasti itu bisa dipelajari. Hanya yang menjadi persoalan yang kami memang harus ada konten-konten yang terus kita terus belajar seperti itu. Nah, untuk mengakses ini, apakah kita harus jadi anggota atau mungkin kita jadi member atau bagaimana seperti itulah, atau kita harus ada kita harus ikuti seminar terlebih dahulu atau langsung kita baru bisa masuk atau mungkin kita nanti coba kalau nanti Ibu bisa jelaskan ke kita supaya kita perlu pakai password atau bagaimana supaya kita bisa masuk seperti itu. Nah, saya kira itu pertanyaan saya. Dan kemudian kalau misalnya nanti kita bergabung, apakah kita maksudnya ada dibina lagi seperti itu atau ada kelanjutannya supaya kita lebih semakin memahami seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya ambil alih karena pertanyaan kayaknya ke saya. Bagaimana penggunaannya? Bagaimana login ke portal rumah belajar? Tadi saya memang sangat singkat sekali karena saya bikin PowerPoint-nya dalam bentuk video. Videonya yang durasinya yang 1 menit sekian detik. Nanti Bapak Ibu bisa akses juga nanti nonton di rumah ulang lagi. Tapi ini saya bentuk PowerPoint-nya supaya kita pelan-pelan, mungkin tadi terlalu cepat, minta maaf dari awal mungkin.
itu peraturannya? Nah itu kalau pakai peraturan, karena kebetulan saya operator Pak, jadi operator Dapodik, jadi saya yang login untuk download. Mereka punya akun ID Belajar, namanya ID Belajar. Jadi kalau sudah di siapa saja yang punya akun ID Belajar, semua guru yang namanya masuk di Dapodik dan semua siswa yang namanya masuk di Dapodik juga, semua akan dapat. Mau punya MPTK atau tidak itu tidak pengaruh. Yang penting namanya ada di Dapodik, itu pasti punya. Anak murid juga, jadi anak murid pakai Kemendikbud Belajar ID ini dia bisa login sendiri tanpa harus gurunya. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu saya yakin kalau masuk dalam daftar Dapodik berarti saya tidak perlu bicara email pribadi lagi, karena pasti punya email Kemendikbud. Nah, tapi kan saya yakin pasti guru ada yang belum masuk Dapodik. Ada kan? Nah, yang belum namanya masuk Dapodik, dia pakai email umum aja, email pribadi. Makanya untuk belajar portal Belajar satu punya email. Berikutnya, nah ini contoh ya. Kalau saya dari Kemendikbud, email saya yang dari Kemendikbud Hilda 1054@guru.smk.belajar.id, ini kebesaran. Belajar ID. Belakangnya tuh identik dengan belajar.id kalau dari Kemendikbud. Hilda 10 itu bukan saya yang buat, dari sana langsung. Lalu nanti saya aktivasi dia bisa ganti PIN, password Pak. Lalu kalau di Hilda 10@gmail.com ini itu email saya pribadi. Saya kadang login pakai email umum, kadang login pakai Kemendikbud bisa. Saya tes cek coba siapa tahu bisa pakai email pribadi, oh bisa juga. Itu aja persoalannya di situ, mau pakai email mana terserah Bapak Ibu. Nah, waktu kita sudah punya email, kedua kita buka Google Chrome, lalu kita ketik dan klik. Jangan ketik saja tapi tidak klik. Ketik dan klik. Selanjutnya mengerti. Nah, waktu kita ketik Rumah Belajar di Google, dia akan muncul seperti ini. Garis panah yang kedua, portal Rumah Belajar, itu yang diklik. Ketiknya di atas, kliknya di bawah. Jadi klik, baru buka. Maka akan muncul seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Bisa dipraktikkan langsung. Dia akan login, Bapak Ibu lihat tanda panah, klik login. Next. Nah, waktu dia next, masukkan ke kalimat masuk dengan Google. Ini bagi yang email umum. Coba. Nah, kalau Bapak Ibu punya belajar, punya akun ID Belajar, masuknya di sini. Klik ini. Kalau Bapak Ibu email umum, masuk sini. Yang saya tunjukkan ini bagi yang tidak punya akun Belajar ID ya. Dia klik masuk di situ. Tapi Bapak Ibu punya email Kemendikbud, masuk sini aja. Jadi itu fasilitasnya. Oke, lanjut. Nanti menemukan seperti ini. Waktu menemukan seperti ini, ada sini titik berapa nih? 9 ya. Nah, klik ini akan muncul ini semua, ada kelas digital, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, modul digital. Masuk saja. Cek and recheck di situ. Saya cocoknya yang mana ya? Apakah saya bikin kelas digital? Oh, anaknya nggak punya handphone. Oh, kalau gitu saya sumber belajar deh. Kita cek konten-konten sumber belajar. Oh, ini cocok sama saya. Ibu download. Downloadnya gimana? Waktu kita download, lagi di bawah. Nah, ini Ibu Listra punya tugas. Dia sudah masuk di portal Rumah Belajar, cari Ibu Listra, dia muncul nih. Ini Bapak Ibu download saja nih, sini. Masya Allah. Ada centang download nih. Ini download. Bapak Ibu download, putar ke anak offline. Anak kan nggak punya handphone. Anak nggak punya paket. HP-nya HP kayu misalnya. Nggak masalah, no problem. Gurunya saja yang oke, online, download. Lalu waktu masuk kelas,
nanti saya mau coba mau download cari sumber materi, agama tidak ada. Jadi itu tantangan sendiri saya. Oh ternyata memang saya harus ikut membantu supaya nanti saya upload videonya, supaya guru-guru lain dapat lihat saya punya video. Jadi itu tantangan tersendiri. Kalau untuk agama minta maaf tidak ada agama Kristen, tapi semua pelajaran ada. Silakan diselesaikan. Oke, itu portal remaja karena itu ada TV edukasi, ada radionya juga. Bapak Ibu tinggal ketik di Google cari. Kalau nonton TV edukasi punya Kemendikbud, ada materi-materi yang lebih keren, download saja. Nanti bagikan ke anak. Saya pikir itu sih Pak yang bisa saya katakan. Oke, silakan. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu, saya tambahkan sedikit. Jadi jelasnya tidak perlu jadi member, cuma punya akun, punya email, email pribadi. Kalau sekarang yang memang ada dalam Bapdik berarti pasti punya akun Kemendikbud itu. Dia punya menariknya lagi. Kalau yang tadi saya bilang Google Classroom, kalau sudah pakai akun Kemendikbud nanti Bapak dan Ibu unggah atau loading itu pasti lihat Classroom-nya menarik sekali. Jadi bikin Google Class, bikin Classroom, sudah ada Google Meet di dalamnya. Jadi kalau kita mau pertemuan, misalnya mau belajar face to face secara maya dengan anak, berarti kita tinggal klik dalam Google Classroom itu klik Google Meet-nya. Link-nya udah terbaca, kita copy link, kirim melalui WA anak sudah bisa klik langsung face to face. Dan itu tidak makan biaya. Dia kalau akun pribadi terpisah Google Classroom dengan Google Meet, malah itu makan pulsa paling banyak. Nah, jadi di dalam satu paket Google Classroom kita bisa bikin Google Classroom untuk sajikan. Karena di dalam Google Classroom pasti Bapak Ibu tahu ada Google Slide dan sebagainya. Kita langsung share absen, materi, video, YouTube, link dan sebagainya itu bisa. Nah, ketika dalam proses itu kita bilang anak-anak besok kita pertemuan berdasarkan materi tadi, jadi tengah malam sudah kirim, tinggal bikin Google Meet dan langsung kita bisa telepon anak melalui Google Classroom itu. Karena layanan teleponnya ada di situ, nomornya sudah diatur di situ. Jadi itu enaknya kalau kita udah pakai akun Kemendikbud. Tetapi kalau memang yang tidak punya akun Kemendikbud, itu salah satu solusi yang tadi Ibu sudah bilang bahwa bisa download dan menyajikan itu ke anak-anak. Mungkin saya seperti itu. Terima kasih. Kalau ada lagi, iya. Oh iya, saya tadi teringat yang setelah ini bagaimana kalau sudah misalnya selesai ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu selesai ini sudah bisa membuka Google portal rumah belajar, mau kemana? Sajikan ke anak. Dan kalau misalnya periode berikut pembukaan atau penerimaan pembanding tahun 2022, ayo Bapak Ibu kami ajak daftar. Daftar itu gratis. Dan Bapak Ibu akan ikut kuliah selama kurang lebih 1 tahun per level. Jadi level 1 dia dalam bentuk pengenalan, simulasi. Nanti kalau lulus masuk lagi sampai level 2, level 3 dan sampai ke sekarang level 4 dengan status sahabat rumah belajar. Dan kalau selesai level 4 lulus seleksi, kita jadi duta rumah belajar Papua Barat. Saya mengajak, mari untuk anak-anak putra daerah, ini pesan ya dari Musdanti berdasarkan face-to-face kami melalui tatap maya. Kalau boleh, di sini ada putra daerah, ayo maju. Karena sampai di tahun 2021 ini baru 1 orang aja, dan itu beliau dari Kabupaten Sorong Selatan. Itu beliau sampai belajar lari-lari dengan mobil, cari jaringan sampai gantung-gantung laptop di jendela-jendela orang. Iya, karena merasa sangat bermanfaat, tertolong sekali di daerah sana yang tidak ada jaringan, tapi bisa mengimplementasikan apa yang disajikan oleh portal rumah belajar. Jadi kalau ada di sini seperti tadi saya bilang ke Bapak, maju. Kita siap mendampingi. Apabila besok-besok Bapak dan Ibu dalam proses
kembali karena ini bukan awal, tapi dia punya ke depan juga ada. Kenapa? Besok lusa, walaupun saat ini tadi Bapak bilang anak-anak belum terlalu tertarik belajar atau karena punya fasilitas HP yang belum ada dan sebagainya lengkap. Tapi percaya atau tidak percaya, 2, 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun tetap ini akan berkembang dan proses pendampingan ini tetap akan ada jalan seperti itu. Jadi kami mengikuti hal ini bukan untuk sekedar menggurui, mempromosi seorang dan pamer, bukan, tetapi kami sama-sama berbagi untuk mengembangkan pendidikan yang kami punya di Papua Barat ini. Ya, saya rasa begitu ya. Baik, silakan Ibu moderator. Baik Bapak Ibu, kesimpulan yang singkat dari pemateri pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh teman guru kami, artinya bahwa kita bukan cuma sampai di sini saja, tapi terus berlanjut dan berlanjut. Kita tetap standby dan kontak kita akan selalu keep supaya ada selalu komunikasi. Iya, baik Bapak Ibu, kesempatan saya berikan bagi penanya kedua. Silakan yang mau bertanya, mungkin Ibu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Ibu Neli dan teman-teman. Bukan bertanya, cuma mau menyampaikan sepatah kata. Sebenarnya kami di Kabupaten Sorong itu ada yang namanya ruang guru. Dan dari Dinas Pendidikan memfasilitasi untuk semua SMP. Kebetulan guru kami salah satu Ibu Rizky Hatalaibesi guru IPA itu masuk di dalam ruang guru itu, dan mereka sudah datang memberikan pelatihan di sekolah kami, sehingga mungkin yang tadi Ibu Dorang sampaikan itu tidak berbeda jauh dengan yang ruang guru sampaikan. Namun kemarin Ibu Neli menghubungi untuk Bapak Ibu bisa berbagi dengan kami, tidak ada Bapak ya. Biasa Bapak-bapak dong pemalas. Ibu sibuk tapi rajin. Iya. Saya bilang untuk sesuatu yang baik, yang berguna untuk pengembangan profesi kita ke depan, ya kami harus selalu terbuka. Memang untuk saat ini kan semua orang bisa belajar dari internet, dari apa, tapi alangkah baik kalau mau dibilang ya yang ahli ya, karena mereka ibu-ibu mendapat pelatihan itu. Jadi kalau boleh kami dengar dari, walaupun bukan narasumber pertama, tapi pastinya narasumber karena ibu-ibu mengikuti. Jadi kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Ya, kendala-kendala seperti tadi Pak Pendeta Agus sudah sampaikan, HP, pulsa dan sebagainya. Namun sudah dijelaskan oleh ibu-ibu, bisa kami download dan kami bagi di anak-anak. Kebetulan kami juga baru selesai akreditasi, dan untuk penilaian proses pembelajaran itu tidak langsung mereka datang, tapi lewat video pembelajaran yang Bapak Ibu guru siapkan, tampilkan, dan tim penilai akreditasi itu menilai itu. Jadi mungkin sebagai guru ya, kita harus terbuka, kita harus saling kerjasama untuk kemajuan bersama. Jadi seperti Pak Agus sampaikan, kalau misalnya Bapak Ibu guru yang muda-muda, kami yang tua saja mau, saya dengan keluarga saja mau. Kami dua ini ketika terkendala ya tanya di anak-anak muda, bagaimana ini caranya. Kalau memori sudah lona-lona, kami dua tulis, karena kalau diajarkan hari ini pulang sendiri selupa, kami dua biasa tulis supaya pulang kalau tidak ada mereka kami bisa bikin sendiri. Jadi terima kasih untuk Ibu Neli dan teman-teman. Kalau ketika Bapak Ibu guru bisa menjalankan itu dan ada kendala, Ibu tadi sudah terbuka. Kalau secara tidak langsung bisa lewat WA, lewat telepon juga bisa. Tapi kalau secara langsung juga bisa, karena ibu-ibu masih punya tahap-tahap kedepannya lagi. Mungkin kalau sudah selesai bisa datang satu kali lagi ke sini untuk menyampaikan hasil akhir daripada
bersama dengan Bapak Ibu guru di sini yang muda banyak, jadi mungkin yang tua cuma saya, Ibu Eva, Pak Koci, jadi tapi kami yang tua juga mau belajar. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang muda-muda kita harus terbuka, karena orang biasa bilang era digital apa barang, tapi kami yang tua saja masih mau, yang sudah mau pensiun saja masih mau. Berarti yang muda-muda ini harus semangat, harus mau belajar, dan harus yang tadi sudah disampaikan itu, kalau boleh semua punya email, ya kita baku ajar untuk bikin sudah, supaya apa yang kita dapat hari ini tidak cuma kita dengar, tapi kita bisa praktekkan langsung di dalam proses pembelajaran. Kalau tahun ini terasa dekat ya, tahun semester baru di tahun pelajaran ini. Mungkin itu saja Ibu Nuri. Terima kasih untuk Ibu yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menerima apa yang disampaikan. Semoga yang diterima bisa ditindaklanjuti di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik yang profesional. Terima kasih Bu Neri. Baik Ibu Kepala Sekolah, terima kasih karena ada kolaborasi antara ruang guru dan pembatik. Mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu, silakan Pak Kocu mungkin, atau ibu-ibu yang lain. Terima kasih atas waktu. Mungkin saya sebagai guru agama, sebetulnya tadi kepala sekolah bilang